kita bahas tokoh lain nih ya. Saya penasaran juga sih, gitu Pak. Saya sih gitu loh Mas Bagus, kasih saya siapa saja lah. Selama ada tanggal lahirnya komplit dan benar. Saya percaya bahwa ilmunya saya, ilmu astrologi ini valid banget. Jadi saya nggak perlu, disiap-siapin dulu, langsung aja konstan. Saya bisa langsung analisa kenapa orang tersebut, apalagi tokoh-tokoh yang sudah terkenal kan gitu kan. Kita ngebacanya jauh lebih gampang. Yang paling susah itu adalah ngebetulinnya. Kalau ternyata kita salah jalan, kita salah apa, ya itu yang ngebetulinnya yang susah. Dan butuh waktu seumur hidup, Mas. Ya. Oke, saya tertarik untuk membahas Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, Pak Gunadi. Kira-kira gimana nih? Oke, kita coba bahas Ibu Sri Mulyani. Kita cari ya tanggal lahirnya ya. Nah, ini tanggal lahirnya Mas, yang sebelah kiri. Jadi saya tutup dulu yang sebelah kanan karena ini nggak ada hubungan. Ini saya tutup dulu ya Mas. Ini adalah Ibu Sri Mulyani. Jadi dia lahirnya tanggal 26 Agustus tahun 62, gendernya female. Kita nggak tahu jam lahirnya Mas. Jadi untuk sementara kita abaikan dulu. Tapi yang kita pengen tahu adalah kenapa si ibu ini kaya raya atau sukses atau bisa jadi menteri. Kan begitu kan? Yang luar biasa kan sebenarnya gitu. Ya, tertarik aja. Betul kan? Jadi kalau kita lihat lebih lanjut dulu gitu Mas. Kita lihat lebih lanjut dulu. Sebentar ini saya tutup dulu supaya enak Mas. Ini saya tutup dulu ya. Nah, kita lihat. Ibu Sri Mulyani secara perhitungan adalah orang api yang lahir di musim gugur. Kalau dari perhitungannya kita, makanya teman-teman kan kalau mau belajar, kalau kagak tinggal langsung konsultasi. Nah ini kita ngomong, api yang lahir di musim gugur ini api yang mulai kedinginan. Karena kita menganut hukum, gitu loh. Karena kita menganut hukum balancing, api yang kedinginan berarti perlu api dan kayu. Oke, kita lihat api dan kayunya ini, coba kalau kita lihat gitu loh, api dan kayu. Dari kecil sampai sekarang, Mas. Ini Ibu Mulyani berjalan api dan kayu. No wonder kan, kalau dia bisa sukses. Betul kan? Yang belajar langsung tahu. Jadi ini semestinya saya membuka kunci bagaimana membaca buat teman-teman yang sudah belajar. Jadi dengan melihat ini ya, teman-teman yang belajar tahu nih cara saya membaca. Jadi saya kayak ngajarin gratis ya, tapi nggak apa-apa. Karena memang orang Indonesia harus tahu, harus mengerti gitu loh. Saya membagikan ilmu ini biar banyak teman-teman yang mengerti dan mau belajar. Kalau semua orang Indonesia bisa mengerti belajar ilmu ini, Indonesia akan cepat sekali untuk menjadi negara yang sukses. Nah itu poinnya. Terus kita lihat, Ibu Mulyani itu adalah orang Lampung, tapi dia perginya kemana-mana, dia kuliahnya di Gajah Mada, terus dia jadi duta besar, dia jadi ke PBB segala macam. No wonder kalau kita lihat kenapa dicapnya Ibu Mulyani ini 3 kuda terbang terus menerus. No wonder kan? Sekarang kenapa Ibu Mulyani memegang kekuasaan? Lihat. Air adalah bintang kekuasaan Ibu Mulyani. Dari 2006, makanya sampai sekarang, sampai tahun 2026, terus bintang kekuasaan ini akan naik terus buat Ibu Sri Mulyani. So no wonder dia memegang. Gitu kan. Tapi kenapa dia disebelin? Kenapa disebelin lagi kan? Ini kan gampang banget gitu loh Mas, kita ngelihatnya. Karena kenapa? Sennya ini ketemu ing mundur sini dibenci orang. Ciong. Terjadi hukum bullying. Kita mau. Betul kan? Nah, itu yang terjadi. Kenapa Ibu Mulyani itu pinter banget?
Kenapa? Dia duduk di tanah dan tanahnya ada di elemen bulan. Jadi pekerjaan yang besar, harus kerja yang besar, menggunakan kepintaran. Dan karena dominan di logam, dia pegang finance itu akan sangat cocok sekali. Sih? Begitu gampang, begitu simpelnya, dan begitu akuratnya astrologi. Begitu luar biasanya alam semesta ini memberikan kita kesempatan. Tinggal masalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, Mas. Oke? Oke, wah, keren banget ini analisanya, walaupun sebentar langsung loh bisa tergambar jelas. Wah, ini benar-benar master ini kalau ini langsung dadakan saya minta langsung bisa analisa. Makanya kan saya bilang, kasih saya tanggal lahir, saya langsung instan aja. Saya nggak perlu butuh waktu lama-lama. Karena kenapa? Saya yakin astrologi itu sangat valid. Astrologi itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Tuhan sendiri supaya kita tahu bagaimana selaras dengan alam semesta. Dan saya sudah mempelajari ini 25 tahun. Saya sudah membaca ribuan, kalau nggak ngomong puluhan, Mas. Orang, ya pengalaman saya ya lumayan lah. Ya. Oke. Dari jam terbang, kemudian lamanya waktu, ya kan, kita akan mengasah menjadi seorang maestro di bidang astrologi dan feng shui. Ya, makanya saya banyak ngebetulin hidup orang. Iya. Nah, itu yang lebih penting ya, Pak. Ya. Betul. Yang lebih penting itu. Sekarang saya lagi berpikir ngebetulin hidup saya sendiri, Mas. Udah waktunya ada sendiri ya. Udah waktunya, ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang sebentar ini Pak Gunadi sudah bisa memberikan gambaran tentang kegunaan daripada astrologi langsung diterapkan dalam waktu singkat. Saya yakin kalau waktunya panjang bisa lebih detail lagi, tapi dari waktu singkat sudah bisa membaca. Makanya yang konsultasi sama saya itu kan bisa kadang-kadang bisa 2 jam, 3 jam, apalagi kalau perusahaan, Mas. Itu kan panjang kan. Masalahnya kalau terjadi kesalahan ngebetulinya itu susah. Saya kan saya kan cuman ini aja gitu loh, memberi advice. Tapi kadang-kadang kan kita mesti turun lapangan, nah itu yang lama. Belum kita ngomong cerita masalah feng shui. Ya. Karena berkaitan ya, feng shui itu bisa ngebetulin nasib seseorang juga ya. Betul, nanti kita akan bahas apa fungsi feng shui, bagaimana korelasinya dengan fase, gitu loh. Apa pelajarannya segala macam. Kita bahas pelan-pelan, Mas. Kita bahas pelan-pelan aja beberapa menit, biar para teman-teman tuh nggak bosan lihatnya. Ya, wah terima kasih banget ini Pak Gunadi bersedia sharing ilmu tipis-tipis ke kelas unik. Semoga teman-teman juga bisa tahu lah. Jadi yang selama ini menganggap astrologi itu ilmu gaib atau ilmu apa yang mitos dan lain sebagainya bisa lebih tercerahkan dengan sedikit demi sedikit kita memberikan edukasi gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Gunadi atas analisanya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, Gu.